Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah mengenal konsep umum dalam bahasa pemrograman Rust. Dan untuk video kali ini kita akan mengenal yang namanya ownership. Oke, apa itu ownership? Ownership itu merupakan sekumpulan rules yang mengatur bagaimana sebuah program Rust memanage memori. Ya, memorinya di sini itu terkait dengan stack dan heap. Kita tahu, stack dan heap adalah bagian dari memori yang tersedia untuk kode program gunakan di runtime. Dan struktur dari stack dan heap ini berbeda. Oke, kita lihat ya. Ini saya sudah buat contoh atau gambaran sederhana terkait stack dan heap. Kita tahu stack adalah tumpukan. Contoh paling sederhana stack itu adalah tumpukan piring. Yang paling atas itu menjadi paling terakhir ditumpuk dan kemudian paling awal diambil, kan begitu. Sedangkan untuk heap itu mungkin bisa kita contohkan sebagai sebuah restoran yang mana di dalamnya ada banyak meja. Mungkin di antara meja tadi sudah ada terisi oleh tamu. Nah, tamu ini bisa kita anggap sebagai data. Dan untuk meja yang kosong itu bisa dialokasikan untuk tamu yang baru datang nantinya, kan begitu. Atau data yang akan masuk nanti, gitu ya. Terkait dengan ownership, jadi di dalam bahasa pemrograman Rust itu, memori akan di-manage langsung melalui sebuah sistem oleh ownership yang menyediakan rules-rules yang akan dilakukan pengecekan oleh compiler. Jadi compiler ini akan mengecek program yang kita buat jika ada yang melanggar dari rules yang disediakan oleh ownership, maka program kita akan gagal di compile. Begitu ya. Dan juga terkait dengan ownership itu tidak ada kaitannya dengan performa. Jadi tidak akan membuat performa program kita itu melambat ataupun lebih cepat atau lebih kencang, begitu ya. Dan di dalam bahasa pemrograman Rust dengan ownership ini itu menjamin yang namanya memory safety tanpa memerlukan garbage collector. Oke, tidak ada garbage collector di bahasa pemrograman Rust. Adanya itu ownership. Jadi dia akan menjamin memory safety. Kemudian nanti kita juga akan mengenal keterkaitan dengan yang namanya reference, borrowing, dan slices. Dan yang terakhir, terkait dengan ownership rules, itu apa saja gitu ya. Jadi rules-nya itu setiap nilai di dalam Rust memiliki sebuah variable yang dikenal dengan owner. Oke, kemudian hanya boleh ada satu owner pada satu waktu. Lalu, ketika owner itu keluar dari scope, maka nilainya akan di-drop. Oke? Nah, kita coba langsung lihat ya. Di sini saya sudah buat project menggunakan Cargo. Teman-teman silahkan buat juga ya. Pertama kita lihat dulu terkait dengan variable scope deh. Oke, saya di sini buat scope baru. Kemudian saya buat string slice. Oh ya, terkait string slice. Di sini kita akan buat variable s, terus nilainya hello. Oke, nah ini adalah string slice atau juga dikenal dengan string literal. Jadi teman-teman nanti mungkin akan sering ketemu yang namanya string literal atau nama lainnya itu string slice. Oke, nah di atas sini variable s itu tidak valid. Oke, kalau saya komentar ya, s is not valid here. It's not it's not yet declared. Jadi kalau saya panggil print line di sini, maka akan error. Oke, nah di sini dia akan error karena dia belum dideklar karena scope-nya belum ketemu begitu. Tapi di sini s is valid from this point forward. Nah, setelah baris ini kita bisa melakukan apa saja dengan s. Semisal saya pindah di sini, saya rapiin, oke, saya pindah ya s-nya, saya save, dia running begitu. Tapi di bagian sini scope-nya kan sudah berakhir gitu ya, sehingga s is no longer valid seperti ini. Oke, kalau saya running kan tentunya ini dapat nih hasilnya. Ini saya tekan run, ya dapat hasilnya. Oke, itu terkait dengan variable scope. Jadi variable s ini itu merupakan string literal atau string slice, yang mana nilainya itu kita tuliskan
secara langsung di dalam program dan menjadi nilai yang final untuk program itu ketika dijalankan. Begitu ya. Nah, contoh kasusnya jika kita ingin membuat inputan user sama seperti contoh guessing game yang dulu itu di beberapa video sebelumnya, itu kan kita menggunakan tipe string ya untuk menyimpan inputan user. Ya, tipe string itu ada kemampuan khusus atau ada uh, uh, apa ya istilahnya ya, ada support dari ownership yang memungkinkan kita itu menyimpan datanya itu di dalam heap memory ini, begitu. Sehingga kita bisa growable text-nya. Misalkan dari hello itu menjadi hello world dan lain sebagainya. Contohnya yaitu inputan user kita gunakan untuk menyimpan uh, untuk menyimpan inputan user menggunakan string type, begitu ya. Oke, kalau dengan kasus yang sama, kalau kita buat berarti seperti ini dong. Oh ya, untuk string type, kita akan menggunakan from untuk membuat string literal. Jadi, string from ini adalah as is a string literal. Gini ya. Oke. Nah, inputan usernya kita contohkan misalnya kita push begini ya, kita push world. Jadi dia menghasilkan hello world. Kalau saya print line juga, maka hasilnya kita dapatkan tentunya adalah hello world, begitu. Tetapi jika misal kita menggunakan string literal yang begini, oke, string slice ya, yang di atas. Kalau saya tutup yang string type, saya save. Saya save. Nah, maka dia akan error. Nah, teman-teman nanti juga akan sering ketemu error seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini terkait dengan ownership, jadi secara nggak langsung itu compiler juga akan mengecek program kita. Bagaimanapun juga di sini kan push str itu tidak ada metodenya untuk tipe string slice atau string literal yang di atas ini. Ya, karena itu kita sangat dibantu sekali dengan compiler dalam bahasa pemrograman Rust terkait dengan memory safety. Nah, error seperti ini juga kaitannya dengan memory safety yang itu terkait dengan bagaimana sih Rust itu menggunakan memori dan alokasi memorinya terkait tipe-tipe data yang tersedia, begitu. Oke. Nah, terkait dengan tipe tadi, kita coba nih interaksi datanya dengan tipe yang lain, misalnya begitu. Kita coba pakai ini ya, pakai integer. Misalnya saya buat variabel x 5, kemudian variabel y itu saya copy nilai x. Kita tahu di sini x dan y itu sama-sama memiliki nilai 5 dong, ya. Nilainya 5. Misal saya print di sini begini, X sama dengan, kemudian Y sama dengan, lalu X dan Y. Nah, ini kan valid. Nah, di sini itu terjadi yang namanya copy. Oke. Jadi di dalam bahasa pemrograman Rust itu untuk tipe integer yang merupakan tipe yang sederhana begitu ya. Tipe yang sederhana yang mana kita tahu nilainya itu sudah fix dan dia itu disimpan di dalam stack, bukan di dalam heap memory. Oke. Dia itu memiliki yang namanya copy trait. Ya, copy trait. Jadi di mana kita bisa menyimpan tipe yang tersimpan di dalam stack seperti integer begitu ya. Jadi ada di dalam bahasa pemrograman Rust itu tipe-tipe yang memiliki annotation copy trait. Ya, di antaranya apa saja? Di antaranya itu scalar types. Jadi scalar types itu punya copy trait yang mengimplement copy trait, yang mana integer, boolean, floating number, dan karakter, begitu ya. Dan juga ada tuple, tetapi khusus tuple itu hanya jika itemnya itu tipenya integer juga. Semisal kita punya tuple begini, sebentar, ini misal begini ya, i32, i32, ya seperti contoh di video sebelumnya itu loh. Nah, itu valid. Oke, dia akan menggunakan copy, sehingga di sini kode ini valid, dianggap valid oleh Rust. Tapi beda ceritanya jika kita menggunakan string. Misal S1
kita buat string from begini, kemudian hello, kemudian saya mau buat dengan cara yang sama. S2 saya copy dari S1. Begini kan contohnya. Nah, kalau contoh yang ini, jadi dalam bahasa pemrograman Rust itu, Rust akan menyimpulkan kalau S1 ini sudah nggak valid lagi nih. Sehingga di sini dia sudah selesai. Ketika saya panggil begini, ini S1, kemudian di sini S2, kemudian S1, dan S2. Ya, begini ya bentuknya. Nah, karena Rust tadi sudah menganggap S1 sudah nggak valid lagi di baris ini, ketika saya print, maka dia akan error. Nah, di sini ada yang namanya move. Oke, ada yang namanya copy, ada yang namanya move. Nah, move ini terjadi itu langsung di apa ya, dihandle oleh ownership begitu. Jadi di dalam program kita itu compiler akan mengecek, oh ini ada nih nilai yang sudah di move, dia nggak bisa lagi dipakai, dia udah nggak bisa lagi dipanggil begitu. Oke, nanti teman-teman juga akan sering ketemu bentuk seperti ini. Tetapi gimana sih ceritanya kalau kita pengen tetap menggunakan konsep yang sama seperti ini? Bisa misalnya ini saya kopas ya, ini move-nya saya hapus, kemudian ada itu metodenya itu clone. Nah, kalau saya panggil clone, saya akan bisa running. Coba ya. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, hasilnya sudah berhasil di clone. Tetapi, jika teman-teman melihat clone di sebuah program, itu menandakan bahwa sedang terjadi performa yang terkait dengan runtime begitu. Jadi dia ada expensive performance terkait dengan runtime ketika menggunakan clone. Terlebih jika nilai string ini bukan hanya hello, tapi mungkin string yang sangat panjang begitu, ataupun tipe data yang lainnya begitu ya. Tidak terkhusus untuk tipe string saja. Oke, begitu. Nah, sehingga jika teman-teman nanti ketemu dengan bentuk yang seperti ini atau error yang seperti ini, itu tidak apa-apa, teman-teman tinggal ikuti dan menyesuaikan program teman-teman akan seperti apa, karena akan dibantu banget dengan compiler tadi untuk errornya dan harus bagaimana, begitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian ownership dan function. Oke, ini saya hapus, mungkin saya komentar saja. Oke, terkait dengan fungsi dan function yang dikaitkan dengan fungsi dan function itu ya, maksudnya terkait dengan ownership dan function gitu. Ya, memberikan sebuah variabel ke dalam function itu juga bisa terkait dengan move dan copy, sama halnya yang di atas ini, begitu ya. Oke, langsung saja kita buat sini as string from hello. Oke, kemudian ada di sini nanti fungsinya mungkin takes ownership begitu. Oke, kemudian kita ambil s. Ya, di sini s. Oke. Di sini saya kasih komentar deh. S comes into scope. Oke, kemudian di sini s value moves into the function. Ya kan, karena dia kan sudah dipindahkan, dia move gitu ya. Sehingga di bawah sini, di sini, mulai dari baris ini, S itu is no longer valid. Oke, dia sudah nggak valid lagi. Terus kita tambahkan lagi nih, let x, kemudian nilainya 5, integer. Ya, di sini saya kasih komentar lagi, x comes into scope, sama seperti di atas ya. Terus kita buat fungsi yang copy, misalnya max copy itu dari x. Oke, kemudian di sini di sini karena dia integer jadi copy ya, jadi x value is copy begini, copy ya, sehingga
di bawah sini, itu use X afterward. Nah, begini ya. Kalau kita buatkan fungsinya, misalnya, oh ya, di sini yang terakhir ada scope dari main ya, scope dari main, X goes out of scope, then S begitu. Karena oh ya, ini karena sudah keluar dari scope begitu ya. Kan ini kan scope-nya, oh ya benar, ini dari scope main. Oke, kita buat fungsinya. Contoh, kita buat fungsi fn takes ownership begini, kemudian some string, kemudian string nilainya, lalu print line-nya ada di sini, kemudian some string begini ya. Oke, nah di sini some string itu masuk ke dalam scope. Kemudian di bagian sini some string itu keluar scope. Jadi goes out of scope. Jadi tentunya di sini drop is called. Jadi ada namanya drop di dalam bahasa pemrograman Rust yang secara otomatis dipanggil ketika variabel itu keluar dari scope, begitu ya. Oke. Nah, fungsi drop ini akan membersihkan memori yang sudah digunakan tadi, begitu. Oke. Nah, kemudian fungsi kedua adalah makes copy. Nah, some integer dong, begitu ya. Some integer, kemudian i32, ya, kemudian kita print line juga. Mungkin begini deh, saya duplikat aja ini. Oke. Kemudian some integer. Ya, seperti ini. Oke. Di sini dia keluar scope. Oke, dia juga keluar scope di sini ya. Kalau saya save, ya tidak ada yang error. Kemudian di sini semuanya valid terkait dengan scope tadi. Oke, jadi kita bisa ambil ownership-nya di sini. Di sini S-nya pindah, udah di move ke dalam fungsi take ownership. Oke, take ownership. Kemudian setelah fungsinya selesai, maka dia keluar dari scope dan di drop, sehingga S-nya tidak valid lagi nih di baris ini, karena dia sudah di move. Tapi kalau kasus yang X itu berbeda, dia masih bisa digunakan. Misal saya ini deh, print line ya, print line sini X begini. Oh ini. Nah, ini kan masih valid ya, tapi beda halnya dengan S. Ini sebagai contoh, ya, ini kan sudah tidak bisa. Oke, di sini kita sudah melihat bahwa fungsi juga bisa terkait dengan move dan copy. Lalu fungsi tadi juga bisa itu mengembalikan atau mentransfer ownership ya, yang terkait dengan ownership. Coba ini saya bersihin dulu. Ini saya hapus ya. Nah, yang pertama kita buat variabel S1 yang mana kita akan ambil nilainya itu dari fungsi gitu, dari fungsi ownership begini ya. Jadi nilainya nanti akan di move ke S1. Jadi give ownership ini akan mengembalikan nilai ke S1. Oke, kemudian kita buat juga S2 yang mana berupa string literal dari from, kemudian hello. Nah, seperti ini, oke. Jadi S2 ini sudah masuk ke dalam scope program gitu ya. Lalu kita buat S3 yang mana S3 ini akan dia mengambil ini apa ya namanya, text and gives back, mungkin begitu, S2. Nah, di sini S2-nya sudah move dong ke dalam fungsi ini. Kemudian S2 ini maksudnya fungsi ini akan mengembalikan nilai lagi ke dalam S3, kan begitu. Oke, kita buat fungsinya. Fungsi yang bawah ini saya komentar dulu. Oke, yang pertama kita akan buat fungsi fn give ownership ini ya. Lalu tipenya itu kita kembalikan string. Oke, jadi give ownership akan
move dengan return value dari fungsi ketika dipanggil, begitu. Misalnya let sum str, misalnya begini, string, kemudian from, lalu nilainya adalah word misalnya, gini. Oke, kemudian kita return sum str, ya, return secara eksplisit begini ya. Ini nggak apa-apa error karena fungsinya belum kita bikin. Oke, nah di sini kita sudah dapat nih nilai S1. Misalnya, kalaupun kita print line di sini begini, kemudian S1, nah ini valid, oke? Karena kita sudah dapat nilainya juga di sini. Kalaupun kita running itu juga akan dapat nilai. Nanti kita coba running, oke? Kemudian untuk fungsi kedua adalah itu text and give function ya. Fn text and give function. Kita kasih apa ya variabelnya? Ya, sebuah string. Misal string begini, kemudian string, returnnya juga sama string begini. Kemudian langsung kita return a string. Nah, seperti ini, oke? Kalaupun ini saya duplikat juga, returnnya S3. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau saya running, oke, kita akan dapat hasil yang pertama itu adalah world. Oke, benar. Berarti di sini kita sudah dapat hasil world dari fungsi give ownership. Jadi di sini fungsinya sudah di move dan ditaruh di dalam S1. Dan untuk yang S3 itu kan kita ngambil dari hello ya, dari hello. Kan di sini harusnya di move nih. Kita tidak bisa manggil S2, tapi kita bisa kasih melalui fungsi begini bentuknya. Jadi fungsinya kita kasih S2, kemudian kita letakkan di S3 dan kita print S3. Kita dapat hasil hello begini. Oke, dan yang terakhir itu ada yang namanya tuple. Jadi kita bisa mereturn tuple di dalam program Rust ini ya, dalam fungsi ownership begitu. Ini saya mungkin saya hapus saja. Oke, terkait dengan tuple, komentar ini saya hapus. Ya, terkait dengan tuple mungkin let S1, kemudian string, kemudian from, lalu hello. Kemudian oh ya, fungsinya dulu deh begini ya, fn calculate length begini. Kemudian saya mau returnnya itu bentuknya tuple berupa string dan usize. Oke, begini ya. Ada variabelnya string. Kita ambil string begini tipenya, lalu kita ambil length dari string itu menggunakan len. Oke. Nah, di sini dia akan mengembalikan length dari string, dari variabel string. Dan yang terakhir, langsung kita return tuple-nya sesuai dengan return tuple function-nya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita destruktur nih. S2 misalnya. Kemudian len begini ya. Lalu dari calculate length yang mana nilainya adalah S1. Seperti ini. Oke. Kalau kita print line begini, the length of misalnya ini is begini, lalu S2 dan len gini ya. Oke, ini saya komentar dulu ya. Ini pun kalau saya running ya, kita sudah berhasil dapat hasilnya ya berdasarkan calculate length function ini. Di sini kan kita buat variabel S1 yang berupa string literal dengan nilai hello, kemudian kita passing ke dalam fungsi calculate length. Kemudian fungsi calculate length ini akan mereturn dua jenis variabel ya melalui tuple gitu, yang bentuknya string dan usize. Di sini kita lihat returnnya sudah sama. Untuk length itu kita ambil menggunakan method len ini. Oke. Nah, inilah terkait dengan ownership. Teman-teman juga terkait ownership ini mungkin masih cukup bingung begitu ya, atau bahkan bingung begitu, tidak masalah. Yang jelas ownership di dalam bahasa pemrograman Rust ini ketika teman-teman membuat program itu
akan dibantu banget oleh yang namanya compiler tadi. Dia akan mengecek segala program ataupun coding yang kita buat. Jika ada yang melanggar rules-nya, itu akan ditampilkan melalui compiler. Apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, mungkin video terkait ownership saya potong di sini dan kita lanjutkan terkait reference, borrowing, dan slice di video selanjutnya. Oke, biar durasinya tidak terlalu panjang begitu. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu di video selanjutnya.